Presiden Prabowo Subianto menyerukan ASEAN untuk tetap menjadi kawasan damai di tengah memanasnya konflik geopolitik dunia. Dalam pidatonya di KTT ASEAN 2026 di Cebu, Filipina, Prabowo menegaskan bahwa Asia Tenggara harus menjaga persatuan, solidaritas, serta memperkuat dialog dan kerjasama agar tidak terseret rivalitas global yang semakin tajam. Menurut Prabowo, konflik di Timur Tengah menjadi peringatan nyata bahwa ambisi geopolitik hanya membawa penderitaan dan ketidakstabilan. Karena itu, ia mendorong ASEAN menjadi contoh dunia sebagai kawasan yang mampu menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama melalui semangat kolaborasi dan hubungan bertetangga yang baik. Saling serang ini terjadi antara Amerika Serikat dan Iran tadi malam di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran terlebih dahulu menembaki 3 kapal perusak Amerika Serikat, yaitu USS Truxtun, Rafael Peralta, dan Mason. Amerika Serikat pun langsung menyerang balik fasilitas militer Iran. Sementara Iran menuduh Amerika Serikat lebih dulu menyerang kapal tanker dan kapal sipil lain milik Iran di Pelabuhan Fujairah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Trump membantah adanya kerusakan pada kapal perang Amerika Serikat. Namun kerusakan besar terjadi pada kapal-kapal Iran. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Ya, Iran langsung membalas serangan Amerika Serikat. Iran tegaskan siap untuk menghadapi serangan Amerika Serikat. Media pemerintah Iran mengeluarkan video peluncuran rudal anti kapal dan drone bunuh diri. Rudal dan drone ini meluncur dari pangkalan pesisir menuju kapal perang Amerika Serikat. Iran menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan menyerang balik negara-negara yang menyerang Iran. Ya, semenjak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup total oleh militer Iran. Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Iran. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional. Bantuan pasokan ini hanya berlaku kepada kapal yang melakukan pelayaran di perairan teritorial, khususnya perairan Iran dan pelabuhan Iran. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para kapten kapal komersial. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat hentikan operasi ini, terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury.
AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Ya, setelah Amerika Serikat tangguhkan operasi pembebasan kapal atau Project Freedom di Hormuz, ribuan kapal masih tertahan di Selat Hormuz tanpa kepastian. Padahal operasi Project Freedom tersebut dibuat untuk mengawal kapal dari Selat Hormuz. Upaya Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal dagang keluar dari Selat Hormuz berakhir jauh dari harapan. Operasi Project Freedom yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya bertahan 48 jam dan baru berhasil mengawal 2 kapal. Masih ada ribuan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Per 7 Mei 2026, CNN menyebut sekitar 1.600 kapal masih terjebak di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia ini. Kapal tersebut tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Meski Project Freedom ditangguhkan sementara, Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz.